adik-adik sekolah minggu yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Semangat dan ceria bersahabat. Iya. Nah, kalian sudah tahu ya, tentunya Bunda Monik mencari suasana yang lebih baik ini, suasana baru. Ya, kalian pastinya rindu akan apa? Akan ke gereja ya. Tetapi tidak perlu khawatir. Bunda di sini mengajak kalian untuk bersekolah minggu online ya. Nah, kalian hari ini tetap sekolah minggu online dari awal sampai akhirnya nanti ya, bersama Bunda Monik dan kakak-kakak pendamping lainnya. Ya, adik-adik yang hebat dan luar biasa, hari ini 30 Januari 2022 adalah hari Minggu keempat tahun C. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus ditolak di kampung halamannya. Nah, kalian pastinya pernah juga ditolak ya. Nah, ditolak kenapa ya? Nanti kalian akan dengarkan renungan-renungan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pendamping ya. Nah, di sini kita dapat mengetahui sikap Yesus yang begitu berani menolak permintaan orang-orang sekampungnya. Kalian tetap jaga kesehatan, jaga prokes ya, tetap rajin sekolah minggu, tetap semangat dan gembira selalu. Yuk, sebelum kita mengikuti sekolah minggu online, kita berdoa dulu. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan cukup baik dan lancar. Yuk, mari berdiri. Oke, sikap doa yang baik. Tangan dilipat, matanya ditutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat rahmat kesehatan yang Engkau berikan pada saat hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau selalu melindungi, memberkati kami adik-adik sekolah minggu dalam mengikuti sekolah minggu online. Berikanlah mereka semua kesehatan, semangat dalam menjalankan sekolah minggu online, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua doa ini ya Tuhan, kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke acara-acara selanjutnya, ada kreativitas, ada bacaan firman dan renungan. Kalian tetap stay di rumah ya, tetap rajin dalam sekolah minggu ya. Satu lagu untuk kalian, Yesusku Hebat. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu
Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu mau mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan, semua sehat. Pak Fian berharap yang sehat
tetap sehat, yang sakit segera sembuh, dan kita semua dapat bergembira, dapat beraktivitas bersama. Hari ini di sekolah minggu biasa yang keempat ini, kalian bertemu kembali dengan Kak Fian untuk sedikit membantu apa yang dikatakan Tuhan dalam minggu ini. Tuhan berpesan apa dalam minggu ini, dalam sekolah minggu ini. Hari Minggu tanggal 30 Januari 2022. Adik-adik yang terkasih, tadi kalian sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini. Diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Di mana Yesus ditolak di tempat asalnya. Yesus mengatakan bahwa seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya. Inilah yang dialami oleh Yesus, adik-adik. Di mana Yesus ditolak di tempat asalnya, di Nazaret. Ketika Yesus sedang memberikan pengajaran, mujizat, dia ditolak. Karena tetangga-tetangganya tahu siapa itu Yesus, siapa itu keluarganya. Tetapi dengan rendah hati, Yesus tidak memperdulikan itu semua. Yesus berpindah ke tempat lainnya untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan firman Tuhan. Selalu membuat mujizat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita seperti tetangga Yesus yang selalu iri hati, tidak suka ketika ada teman kita, ada saudara kita, orang lain yang berbuat baik. Ada tetangga, ada teman kita yang mendapat prestasi yang baik, mendapat nilai yang bagus, atau mendapat mainan. Terkadang kita iri hati, tidak suka. Ya. Kita lalu membencinya. Ya, kita tidak suka kepadanya. Ya karena itu tadi, dia memiliki mainan baru, memiliki teman yang baru, atau prestasinya lebih bagus daripada kita. Adik-adik yang terkasih, Kak Fian mau bertanya, apakah kalian ingin menjadi seperti tetangga Yesus yang selalu iri hati, atau ingin seperti Yesus yang selalu berbuat baik? Nah, adik-adik pastinya kalian ingin seperti Yesus ya. Kak Fian pun juga berharap kalian seperti Yesus yang selalu berbuat baik kepada sesama, kepada mereka yang telah membenci adik-adik, kepada orang lain yang sudah membenci adik-adik, menjahili adik-adik. Kita tetap harus berbuat baik tanpa membeda-bedakan. Itulah yang diajarkan Yesus pada hari ini. Ya. Yesus ditolak di tempat asalnya, tetapi Yesus selalu berbuat baik. Terkadang kita ya ditolak di tempat kita. Kita dibenci karena kita memiliki mainan baru. Tetapi kita jangan membalas membenci. Dan kita juga jangan membenci. Kita harus seperti Yesus, ya, selalu berbuat baik kepada sesama. Tidak boleh iri dengki, tidak boleh membenci, tapi kita harus selalu berbuat kasih. Karena itulah yang diajarkan oleh Yesus, berbuat kasih kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, Injil hari ini ditegaskan kembali. Kita diajak untuk selalu berbuat baik, jangan iri hati kepada siapapun. Siap adik-adik? Oke, kalau gitu
Mari kita laksanakan bersama-sama Injil Tuhan hari ini. Siap? Puji Tuhan, harus siap ya. Oke adik-adik, demikian renungan singkat pada minggu ini. Semoga kalian dapat memahami, dapat melaksanakan apa yang diajarkan Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Berkat dalam, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik terkasih, kali ini ketemu dengan Kak Umi kembali untuk berkegiatan. Kita akan membuat kartu kasih. Nah, sesuai dengan tema sekolah minggu hari ini, yaitu meskipun Yesus ditolak di daerah tempat tinggalnya, namun Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Nah, sekarang kita buat kartu kasih, di mana bahan-bahannya adalah yaitu kertas origami, lalu ada gunting, lalu ada lem kertas, lalu kita butuh spidol berwarna atau boksi. Nah, untuk itu langkah-langkahnya yang pertama adalah kita ambil kertas origami. Kak Umi ambil yang berwarna kuning. Lalu kita bagi, kita tekuk menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah menjadi 2 bagian, kita lipat kembali atau kita tekuk kembali seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi. Lalu nanti di bagian luarnya kita akan tempeli gambar hati yang kita ambil dari warna lain. Kita ambil dari kertas origami juga dengan warna lain selain kuning. Nah, Kak Umi ambil warna merah ya. Warna merah ini kita lipat juga. Lalu kita beri gambar setengah hati seperti ini. Seperti ini ya adik-adik. Lalu kita gunting. Setelah kita gunting, maka jadinya seperti ini. Lalu kita gunting menjadi 2 bagian, bagian tengah tadi. Nah, berarti menjadi gambar setengah hati seperti ini. Lalu kita tempelkan pada kertas yang sudah kita lipat tadi pada bagian luarnya yang dilipat ya. Kita beri lem terlebih dahulu. Lalu kita tempelkan. Dan yang satu juga sama. Seperti ini adik-adik ya.
Hingga nanti kertas yang diberi gambar hati ini bisa kita buka. Nah, di dalamnya ini masih ada ruang yang kosong, dan ruang atau kertas yang kosong ini kita tulis kasih Tuhan Yesus itu apa saja yang bisa kita jadikan sebagai teladan. Nah, kasih itu sabar, murah hati, tidak pemarah meskipun disakiti, mengampuni atau memaafkan, beri hiasan mungkin dengan gambar sejenis seperti awan seperti ini ya. Lalu kita tutup kembali. Nah, kartu kasih ini nanti bisa kalian beri nama di dalamnya, misalnya Kak Umi. Baiklah, kegiatan ini sudah selesai. Adik-adik nanti bisa kirim foto lewat WA grup via Santo Don Bosco Pati ya. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati, amin. Halo adik-adik, hai, tetap semangat. Oke, ya, kita kembali hari ini adik-adik di pertemuan PIA ya, anak-anak kegiatan sekolah minggu Santo Don Bosco Paroki Santo Yusuf Pati. Tetap semangat. Oke adik-adik, hari ini adalah hari Minggu hari biasa ya, tahun C ya. Tema hari ini tadi adik-adik sudah mengikuti kan? Ya, Yesus ditolak di kampung halamannya. Jadi adik-adik pernah ditolak ya? Pernah Pak, mau ngasih roti malah nggak mau. Oh nggak apa-apa, rotinya kaktus. No, oke. Artinya adik-adik bisa legowo, menerima seperti Tuhan Yesus ajarkan, bisa menerima siapapun walaupun ditolak atau menolak juga bisa. Nah, harus kita mengikuti Tuhan yang sudah ajarkan. Nah, adik-adik sebelum masuk di penutup acara, nah adik-adik bisa tahu ya, hari ini adalah hari yang sangat bergembira. Sebelum menutup di acara, adik-adik tetap semangat. Oke, nah sebelum masuk kita doa dulu ya. Nah, doa menutup, yuk kita siapkan adik-adik. Ya, satukan hati. Satukan hati, hadirkan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Oke, yuk siap adik-adik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di pagi hari, di siang hari ini Tuhan, dalam kegiatan sekolah minggu dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan telah mendampingi adik-adik semua, mendampingi dalam kegiatan hari ini, sehingga Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik buat adik-adik, buat kita semua, anak-anak PIA yang hebat. Tuhan Yesus dampingi kami, berkati kami, dan curahkan Roh Kudus pada kami, pada adik-adik semua, sehingga semakin bisa menerima Tuhan yang berikan, yang Tuhan ajarkan. Kita satukan adik-adik dalam doa hari ini, dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sudah berdoa ya, Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam kegiatan hari ini. Oke, sebelum ditutup ya, di penghujung acara adik-adik tetap semangat ya, jadi anak sekolah minggu yang baik dan rajin. Nah,
bisa mengikuti sekolah minggu di online ya. Dan ini suasana yang baru ya. Ya, merindukan ya kehadiran gereja. Semoga bisa menerangi kehadiran adik-adik, suasana yang baik ini semakin semangat dan adik-adik juga semakin oke. Satu lagu penutup, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.